Para sahabat sebangsa dan setanah air, sudah 30 tahun lebih saya tidak pernah menyentuh ijazah saya dari SD sampai pasca sarjana. Saya yakin hampir seluruh orang seperti saya. Hanya sesekali ijazah dikeluarkan, hanya untuk keperluan kenaikan kepangkatan atau jabatan. Itu pun hanya membawa yang sudah dilegalisir. Sedangkan yang asli hampir tidak pernah tersentuh. Sama seperti yang lainnya, tidak sedikit pun terbersit di otak saya bahwa ijazah yang saya pegang dan simpan itu adalah palsu. Terlalu gila bila saya memegang ijazah palsu. Sementara perguruan tinggi tempat saya kuliah masih ada. Serta sebagian besar teman saya juga masih hidup. Logika manusia waras juga tidak akan pernah berpikir sampai di sana. Wajar. Untuk apa perguruan tinggi yang bersangkutan memberikan ijazah palsu kepada lulusannya? Ini sebuah kegilaan yang sudah di luar kewajaran. Justru orang yang menuduh itu yang harus dikejar. Apa tujuannya menyebarkan hoaks, dan aparat juga tidak boleh berhenti hanya sampai di situ. Ada hal yang harus dipaksa muncul, dikarenakan fenomena keberadaan satu hal itu terlihat berupa kerusakan nalar masyarakat, serta memancing kerusuhan. Bentuk realnya perongrongan bernegara dengan munculnya sikap saling mencurigai antar sesama anak bangsa. Para sahabat yang saya hormati, aparat tidak bisa menganggap ini hal sepele, dikarenakan ini bersistem bukan hanya pada penyebar hoaks, tetapi juga pada banyaknya media serta wartawan yang terlihat berpura-pura bodoh dalam membuat judul berita. Mereka semua berkonsentrasi untuk menghantam Jokowi. Mereka menutup mata dengan munculnya penolakan dari Universitas Yamaguchi tentang ijazah Rismon. Seharusnya seluruh media dan wartawan juga harus mentreatment secara equal terhadap Rismon. Atau bisa juga melakukan penyelidikan terbuka ke Universitas Yamaguchi. Bila saya keliru, silakan dikoreksi. Adalah universitas di mana Rismon katanya memperoleh ijazah S2 dan S3. Rismon sendiri tampak diam terhadap klarifikasi Universitas Yamaguchi itu. Bila kediaman Rismon ini ditujukannya agar orang masuk ke dalam jebakan Batman dengan melakukan penuduhan dia memiliki ijazah palsu, maka dia akan kecewa. Karena orang-orang itu tidak seperti dia. Zaman terbuka sekarang ini, sebenarnya orang sudah pada cerdas dan kebanyakan memiliki integritas yang tidak akan mau melakukan itu. Lebih baik mencari langsung ke Universitas Yamaguchi. Para sahabat yang saya hormati, Jokowi tidak ada urusannya apakah ijazah yang disimpannya selama 40 tahun itu palsu atau tidak. Itu urusan UGM. Sekalipun secara logika kembali otak terasa menjadi goblok banget. Untuk apa UGM memberi ijazah palsu, sementara mereka dengan mudah bisa memberikan ijazah asli? Demikian juga realitas selama kuliah di UGM, Jokowi tidak kuliah di ruang hampa, tidak di ruang angkasa, atau di Universitas The Demit, atau Universitas
hantu. Karena teman-temannya adalah makhluk real, semuanya ada dan masih pada hidup, serta memiliki ijazah yang serupa. Bila UGM memberi ijazah yang berbeda-beda kertasnya atau format tulisannya, sekali lagi itu bukan urusan Jokowi dan bukan urusan alumni UGM lainnya. Yang jelas, mereka menerima ijazah dari UGM. Marilah jangan goblok, jangan tolol. Hal-hal inilah yang dipermainkan kawanan si maling panci. Bahkan mereka memanfaatkan sisa perpecahan ketika Pilpres, sehingga luka itu semakin lama sembuh. Disinilah diperlukan ketelitian aparat untuk menelisik kemungkinan besar adanya kejahatan yang tersembunyi yang tetap dipelihara, sehingga negara ini akan tetap dalam kondisi gonjang-ganjing. Ada baiknya masalah ini segera diselesaikan pada titik ini dan secara penyelidikan harus tetap diteruskan ke titik lebih lanjut lagi. Harus didalami sehingga akan ditemukan middle mastermind untuk diseret ke pengadilan. Bila tidak seperti itu, pemerintahan Prabowo akan terus digoyang. Bukan Jokowi yang menggoyang, tetapi kelompok yang membenci Prabowo. Ijazah Jokowi sebenarnya hanyalah batu loncatan. Para sahabat yang saya hormati, dari sini kita semua dapat mengerti siapa sebenarnya yang perlu membuktikan keaslian ijazahnya. Dari aspek Jokowi, 40 tahun yang lalu dia sudah menyelesaikan pendidikannya di UGM dan dia diberi ijazah kelulusan. Perkembangan di dunia nyata dan maya banyak yang ingin bermain-main. Salah satunya dengan mempermainkan fotokopi ijazah Jokowi. Apapun ceritanya, silakan saja. Dia sampai muntah darah meneliti fotokopi ijazah Jokowi yang pasti banyak beredar di luaran. Sama seperti kita semua, fotokopi ijazah kita juga beredar selama puluhan tahun. Bila diperlukan oleh instansi tertentu untuk diklarifikasi, maka kita cukup membawa legalisir ijazah kita. Tetapi bagi orang-orang yang ingin mempermainkan Jokowi, dia tidak butuh itu. Dia cukup memakai ijazah fotokopi yang bisa dia oprek-opreknya sebanyak mungkin dan menyebarkannya di dunia hoax. Jadi, sebenarnya mereka tahu ijazah itu adalah fotokopi. Dan mereka sangat sadar mereka tidak boleh meneliti fotokopian dan kemudian mengklaim ijazah Jokowi palsu. Harus diteliti apa tujuan mereka yang sesungguhnya. Semakin banyak kekeliruan ijazah yang disebarkannya, maka semakin banyak orang yang meragukan Jokowi. Bila kita lihat klarifikasi Universitas Yamaguchi, maka terlihat kasus yang sangat berbeda. Ijazah Jokowi diserahkan oleh UGM berkisar 40 tahun yang lalu. Sedangkan Universitas Yamaguchi menolak, bahkan mereka menyatakan tidak pernah mengeluarkan ijazah doktoral atas nama Rismon. Demikian juga Dr. Tifa. Perguruan tinggi filsafat yang diklaimnya tempat dia memperoleh ijazah doktoralnya juga menolak klaim tersebut. Jadi, sangat jelas siapa sebenarnya yang harus membuktikan ijazahnya. Terlalu banyak dan enak manusia-manusia seperti ini bila dibiarkan.
segera UGM juga melakukan langkah hukum terhadap orang-orang ini. Sebaiknya mereka dihukum berat dan berlapis. Para sahabat sebangsa dan setanah air, belum beres urusan ijazah, sudah muncul lagi penistaan pada Jokowi dan Prabowo yang sangat menjijikkan yang dilakukan SSS, seorang mahasiswi ITB. Entah apa namanya saya lupa, mungkin seperti keluarga mahasiswa ITB. Langsung mengatakan mati satu tumbuh seribu. Dan selalu mengarah ke pembungkaman kebebasan berekspresi. Itu bukan pembungkaman. Marilah jangan tolol. Anda bayangkan apakah pantas yang bersangkutan melakukan itu? Apakah Anda merasa bangga ada manusia-manusia seperti Rismon CS? Sadarkah Anda kerusakan yang diakibatkan kelompok si maling panci ini? Untuk apa Anda kuliah? Bila ketika Anda lulus nanti, ada yang menuduh ijazah Anda palsu, dan Anda tidak berdaya untuk membela diri, karena seluruh mata memelototi Anda. Sekali lagi, para mahasiswa juga harus mau mulai memakai otak. Jangan tolol terus. Marilah kita sudahi keributan yang diakibatkan manusia-manusia yang tidak memiliki integritas. Mereka menggunakan segala cara tanpa memiliki rasa malu. Semua hanya demi rupiah untuk bisa masuk ke rekeningnya. Sementara Anda hanya sebagai keset. Keset mereka, tempat mereka membersihkan kakinya. Serta negara kita akan semakin hancur. Saya termasuk orang yang menginginkan agar militer mengambil alih kembali untuk sementara waktu segala aktivitas bernegara. Karena secara sipil kita tidak siap sama sekali. Ketika kita sebagai sipil memegang sedikit saja kekuasaan, maka langsung akan muncul sikap jumawa, langsung menjadi orang yang tidak tersentuh. Marilah kita sama-sama memperbaiki semua sebelum kerusakan semakin parah. Bila ada yang berniat merusak cara kita berbangsa dan bernegara, tidak cukup hanya pelototin. Langsung laporkan kepada yang berwajib. Langsung screenshot apapun yang ada di medsos mereka yang bersifat merusak. Mereka itu tidak banyak, tetapi dampak merusaknya luar biasa. Karena kita belum bisa menyeberangi titik aman untuk bersatu di dalam NKRI. Salam, majulah Indonesia.